Terima kasih, Saudara. Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Pemilu serentak 2024 sudah di depan mata. Sejumlah tahapan pemilu telah dilakukan. Partai-partai politik gencar melakukan konsolidasi untuk menghadapi pemilu. Namun pelaksanaan pemilu 2024 masih dibayangi berbagai tantangan. Di antaranya politik identitas atau mempolitisasi identitas yang pernah terjadi pada pemilu tahun 2019. Bagaimana menjaga persatuan di tahun politik? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami malam hari ini, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud. Selamat malam. Selamat malam. Juga pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana. Selamat malam. Selamat malam, Pak Aditya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Pertama, saya ingin pandangan dari Pak Kiai dulu, bagaimana melihat kondisi tahun politik saat ini? Tahun politik dari dulu sampai sekarang namanya saja politik. Itu mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri itu bahwa kekuasaan bagi masyarakat politik itu harus diambil atau bahasa lainnya direbut. Maka ketika mengambil suatu posisi politik itu dengan cara yang macam-macam. Maka cara yang macam-macam itulah akan membentuk situasi yang bermacam-macam seperti situasi saat ini. Itu. Nah, situasi itu yang terutama agar kita itu bisa berbangsa bernegara dengan baik, bahwa ritual pemilihan nanti pemilu itu menjadi ritual yang biasa saja karena itu 5 tahun sekali akan terjadi, dan kita mengajarkan kepada bangsa dan masyarakat khususnya agar tetap bisa melaksanakan dengan baik dalam situasi yang baik dan kondisi yang baik pula. Jangan sampai tujuan yang baik, situasi itu malah merubah situasi menjadi tidak baik. Apalagi kalau sampai mengancam persatuan NKRI. Apalagi kalau sampai mengancam persatuan Republik Indonesia ini. Baik. Karena tujuannya politik itu adalah untuk mengkomposisikan. Jadi asyasa hiya li ta'lif. Bagaimana politik itu adalah untuk mengkomposisikan. Lah setelah dikomposisikan rencana-rencana 5 tahun ke depan mau ngapain itu calon-calon presiden, maka yang kedua adalah wajam'i, untuk menyatukan. Mengkomposisikan, membuat rencana-rencana, menyatukan. Lah kalau sudah masyarakat bangsa ini disatukan, nomor 3 itu adalah wat-ta'awun, saling dukung-mendukung, saling guyub, saling gotong royong. Nah kalau sudah gotong royong ini berarti mengecilkan volume kebisingan politik atau apapun, tujuannya adalah agar bisa seluruh elemen bangsa sa'yeg sa'ekropoyo, tolong menolong, ta'awun. Ta'awun untuk apa? Ala asbabil ma'isyah, untuk sebab-sebab bergeraknya kehidupan. Ma'isyah, ekonomi, sosial, kebudayaan, itu bergerak semuanya. Nah ketika itu bergerak berarti hajat terhadap pemilunya jalan, tapi kehidupannya jalan dengan tentram, enak, kepenak, nyaman, aman. Jalan beriringan ya. Baik, saya ingin ke Pak Aditya. Pak Aditya, kalau pandangannya bagaimana melihat tahun politik saat ini? Iya, saya melanjutkan dari Pak Kiai ya, bahwa pemilu itu bisa dipahami di satu sisi dia adalah sebuah ajang kompetisi, di mana semua orang, semua pihak gitu ya bertarung. Tadi yang Pak Kiai bilang, dia akan berkompetisi untuk mendapatkan posisi dan jabatan. Dan tentu itu berpotensi untuk menimbulkan gesekan atau perbedaan. Secara alamiah manusia pasti akan begitu di dalam kompetisi. Tapi pada sisi yang lain, ketika kompetisi itu berakhir, maka pemilu itu harus bisa mengguyupkan lagi situasi yang tadi. Yang tadi Pak bilang, mengumpulkan kembali. Yang tadinya tercerai-berai karena perbedaan pandangan pendapat, maka pemilu itu dia harus bisa mengintegrasikan bangsa, Mbak. Semua komponen yang tadinya berkompetisi, dia harus bisa kumpul kembali menjadi sebuah masyarakat yang kemudian dia harus bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi pemilu itu dianggap sebagai sebuah rutinitas yang tentu punya tujuan yang baik nanti ke depan. Bukan kemudian meninggalkan jejak-jejak
yang akhirnya kemudian menjadi satu dampak yang mengkhawatirkan buat kita semua gitu. Tapi Pak Aditya, kalau kita belajar dari pemilu sebelumnya tahun 2019, apa kemudian yang menjadi tantangan kita bersama di tahun politik ini sampai pemilu nanti? Iya, kita punya problem yang serius bukan hanya di 2019 ya. Sebelumnya di 2014 kita punya problem yang relatif sama gitu ya. Satu sisi pemilu itu menghadirkan tadi kompetisi ya, yang kemudian pemilih kita itu diminta untuk memilih ya berdasarkan apa yang ingin menjadi mereka inginkan gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika pemilih itu memilih gitu ya, ada kecenderungan dia memilih calon caleg atau partai itu berdasarkan identitasnya. Identitas yang melekat dengan dirinya. Yang kemudian dari sisi peserta pemilu itu kemudian dipolitisasi agar kemudian punya tujuan si caleg atau partainya itu bisa mendapat simpati atau empati yang kemudian berujung kepada pilihannya itu. Ini yang menjadi bahaya karena identitas itu ya etnis, suku, agama atau apapun itu dipolitisasi untuk kepentingan sesaat bagi pihak-pihak yang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Ditambah lagi dengan situasi era digital sekarang, kecepatan informasi yang begitu hebat gitu ya, di situ ada hoax, misinformasi segala macam, itu malah mempercepat satu situasi yang tidak bisa dikendalikan, ya sulit untuk bisa dikontrol dengan baik. Politik identitas, berita hoax, ujaran kebencian itu menjadi ancaman-ancaman yang menurut saya kemungkinan besar akan bisa terulang kembali gitu ya, yang kita hadapi 2019, 2014 dan sebagainya. Jadi saya kebetulan beberapa waktu yang lalu Pak Yai pernah survei gitu ya, kekhawatiran masyarakat itu terhadap hoaks, politisasi identitas itu tinggi, Pak. Jadi masyarakat kita di tingkat nasional untuk tahun politik ini? Betul. Sangat khawatir. 90% masyarakat mengatakan sangat khawatir terkait dengan politisasi identitas, berita hoaks segala macam. Jadi memang kita punya framing yang sama bahwa ketika ini didorong menjadi sebuah bagian dari kerja-kerja kampanye, itu bukan sesuatu yang produktif menurut saya. Baik, bicara soal politik identitas Pak Kiai, belakangan terakhir ada salah satu parpol peserta pemilu yang menyatakan, yang sudah terang-terangan menyatakan akan menggunakan politik identitas dan meminta kampanye diperbolehkan di rumah ibadah. Apa tanggapannya Pak Kiai? Yang tadi saya sudah menyampaikan bahwa inti politik itu littaklif wal jam'i wa ta'awun ala asbabil ma'isyah. Bagaimana ini untuk mengkomposisikan, untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Kalau di tempat ibadah itu semua, misalnya tempat ibadah Islam itu kan masjid atau gereja atau apa. Itu latar belakang yang berbeda, organisasi yang berbeda bisa masuk di situ semua. Lah diharapkan masjid atau gereja atau wihara atau lainnya itu menjadi tempat yang untuk wal jam'i, menyatukan dari segala background masyarakat di situ, menyatukan, bukan untuk memecahkan. Nah, ketika itu masuk ke masjid, itu mungkin akan membawa sesuatu yang negatif. Yang negatif itu apa? Yang tadinya itu teman di masjid, ketika pilihannya berbeda menjadi sesuatu hal yang bisa memecah kerukunan atau kenyamanan hidup bersama. Yang tadinya bertetangga ketika berbeda rasanya itu kayak bukan tetangga. Nah, bahkan sekarang kan sudah banyak muncul kalimat-kalimat. Kalau saya lihat bahwa ada kalimat sedikit itu tentang apapun itu bisa menjadi pemicu atau daya ungkit untuk bisa membuat bangsa ini bisa katakan spirited, terpecah belah, seneng nggak seneng. Ketika seneng nggak seneng menjadi musuh itu kelihatan di depannya, Anda musuh saya. Nah, ini yang harus diminimize, ini yang harus dikurangi. Apalagi nanti kalau sudah ada statement-statement yang sesungguhnya mungkin statement itu tidak masuk pada sesuatu yang senyatanya begitu, itu bisa jadi alat. Begitu. Nah, ini yang harus semuanya hati-hati, bangsa Indonesia waspada, mengerti, paham, tidak langsung juga statement dimakan mentah-mentah begitu, tapi dilihat latar belakangnya ada apa sih sesungguhnya, dan atau mungkin sesungguhnya tujuannya itu apa kok ada statement demikian. Pak Kiai, itu juga bagaimana kemudian jika ada pernyataan tokoh
yang menjadi viral gitu. Ya. Bagaimana pandangan Pak Kiai terkait ini di tahun politik ini? Ya, tokoh yang menjadi viral ya banyak sekali lah. Mungkin pernyataan saya juga mungkin ada yang viral. Lah, tapi kalau tokoh yang menjadi viral, misalnya pernyataan Kontroversial. ya kontroversial, misalnya pernyataan terakhir ya itu ya tentang pernyataannya Ibu Mega. Kalau saya lihat itu begini, bahwa maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi, bahwa tujuan orang ngomong pada satu statementnya atau lafalnya itu sesungguhnya yang mengerti itu ala niyatil lafidhi. Orang yang mengerti 100% itu adalah orang yang mengungkapkannya, yang menyatakannya. Lah, ketika ada orang menanggapi statement-statement itu kemungkinannya mungkin juga ada pasnya, tapi mungkin juga banyak tidak pasnya. Kenapa kok ada dua kemungkinan ini? Karena maqasidul lafzi ala niyatil lafidhi, bahwa tujuan daripada statement itu yang tahu ya yang membuat statement. Yang mengeluarkan pernyataan itu. Yang tahu itu. Nah, bagi orang yang membuat nanggapi di belakangnya itu semua adalah kira-kira. Semua adalah sesuatu yang tidak pikiran lah, tafsirannya mereka sendiri lah. Tafsiran atau kira-kira ya ada kemungkinan itu benar, ada kemungkinan itu salah. Nah, untuk biar tidak salahnya menjadi-jadi, pasti ada konsep namanya tabayun. Coba tanyakan kepada mereka yang dekat atau bahkan beliau yang ngomong. Nah, ini intinya. Baik, Pak Adit, Ya. bagaimana kemudian seharusnya tokoh politik, apalagi tokoh politik besar, berkomunikasi di tahun politik ini? Ya, ini memang tidak mudah dalam situasi, saya melihat dalam era digital sekarang ya, tidak mudah. Pernyataan yang sepanjang apapun yang disampaikan itu akan mudah untuk dipotong demi kepentingan sekelompok orang tertentu atau pihak tertentu yang kemudian nanti akan bisa diviralkan dan kemudian dalam bahasa anak sekarang itu di blasting gitu ya, yang kemudian jadi viral dan sebagainya. Dan itu punya tujuan pasti. Kita tidak akan bisa bisa memprediksi karena itu akan bisa menyebar kemana-mana. Nah, artinya memang membuat pernyataan itu perlu satu hal yang tadi Pak Kiai sampaikan gitu ya. Menyampaikan itu tentu punya niat yang orang tersebut memang harus pastikan bahwa niatnya bukan seperti itu. Niatnya itu bukan untuk mengadu domba atau membuat situasi itu menjadi berantakan atau membuat jadi kontroversial. Sehingga perlu ada pernyataan lanjutan setelah itu yang perlu, dan klarifikasi itu adalah sesuatu yang utama. Ya. Tabayun atau tabayunnya itu yang Pak Iya. Yai bilang gitu ya. Jadi itu penting, Mbak. Ya. Nah, di samping itu tentu kehati-hatian itu juga sesuatu yang perlu untuk difikirkan karena elit politik, tokoh politik itu pasti akan jadi center for Betul. pusat perhatian Ya. banyak orang. Jadi ketika mengeluarkan pernyataan sekecil apapun itu pasti akan jadi perhatiannya luar biasa. Dan akan mempengaruhi citra Betul. partainya. Bukan hanya partainya, tetapi publik pun juga akan punya pandangan baik itu yang pro dan kontra terhadap itu. Baik. Gitu. Baik. Ini termasuk derasnya arus informasi di era digital ini. Ya, Ini artinya betul. menjadi tantangan yang cukup besar bagi kita semua untuk menjaga persatuan di tahun politik ini. Iya, saya setuju untuk mengatakan bahwa di era digital tantangan yang rumit itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan, manakala derasnya informasi itu begitu kencang. Orang dengan mudah mendapatkan informasi itu dengan cara apapun gitu ya. Pada saat yang bersamaan kita kesulitan untuk mengecek gitu ya, fakta itu benar apa adanya atau tidak, yang seperti Pak Yai bilang. Apakah niatnya itu orang bersangkutan itu Niatnya untuk itu apa? buruk atau tidak gitu ya. Ketika memang niatnya buruk, ya tentu akan harus diklarifikasi. Tapi kalau bukan, ya memang bukan gitu ya. Jadi ini yang memperumit gitu ya. Ketika berita itu sudah mengalir begitu cepat dan itu tak terbendung gitu ya, baru kemudian orang akan bertanya-tanya ada apakah gerangan dengan situasi itu gitu. Baik, Pak Kiai, mungkin ada tambahan terkait bahwa era digital ini tantangan kita semakin besar dan semakin banyak juga untuk menjaga persatuan di tahun Ya itu tadi, sebagaimana contohnya itu beginilah, kemarin itu ramai Ya. bahwa
pernyataan satu tokoh ini tidak senang dengan, ada yang mengartikan tidak senang dengan majelis taklim. Misalnya begitu. Nah, padahal majelis taklim ini adalah dari sebelum merdeka sudah ada majelis taklim. Ibu kita Kartini saja itu termasuk orang yang bisa memotivasi kaum perempuan melalui majelis taklim. Maka sampai sekarang ada itu tempat Qur'annya Ibu kita Kartini di Kudus sana. Itu menunjukkan bahwa dulu majelis taklim pun dipakai selain untuk belajar keilmuan agama yang tujuannya akhirat, tapi juga untuk memotivasi, mengisi di situ bagaimana kehidupan di dunia ini adalah suatu keharusan. Maka bisa memotivasi ketika itu perempuan-perempuan Indonesia untuk melawan penjajah. Nah, begitu pula majelis taklim yang ada ribuan bahkan jutaan ini majelis taklim di Indonesia. Ini tempat berkumpulnya banyak orang. Budaya kumpul-kumpul itu adanya di Indonesia. Dan budaya kumpul-kumpul ini kalau kita bisa mengisinya itu menjadi kekuatan tersendiri. Mengisinya seperti tadi Ibu kita Kartini mengisi. Lah kalau misalnya majelis taklim kayak kemarin yang lagi viral ini, itu kan sesungguhnya ibu-ibu majelis taklim yang lagi juga diisi di situ untuk kepentingan bangsa Indonesia, ngomong tentang stunting agar jangan sampai kita bangsa Indonesia itu banyak yang kunteten. Tertinggal. Badannya kuntet, nanti stunting itu, dan ini. Maka ibu-ibu majelis taklim dikumpulkan di situ. Maka satu tokoh itu menyampaikan, kalau bisa, menurut saya ini ya, menurut saya kalimat yang disampaikan itu, kalau bisa majelis taklim itu jangan hanya urusan akhirat saja, tapi juga urusan dunia kayak stunting ini dipikirkan. Dan ini perintah agama juga sesungguhnya, lagi ngomong ini perintah agama. Karena perintah agamanya apa? Carilah urusan dunia ini, carilah urusan akhirat ini, tapi jangan sampai melupakan dunia. Jangan sampai melupakan dunia. Maka ketika kita nyari kebaikan akhirat, jangan sampai kita melupakan urusan dunia. Kenapa demikian? Karena fa inna dunya mazra'atul akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu adalah mazra'ah, lahannya akhirat. Nah, majelis taklim yang ngurusi urusan akhirat kelihatan matanya, tapi juga di situ bisa untuk urusan dunia. Karena dunia juga tidak atau jangan sampai walatansa nasibaka, ini jangan sampai Anda lupa tentang keduniaan, karena dunia mazra'atul akhirah, karena dunia ini adalah lahan untuk menuju persiapan menuju akhirat. Jadi ketika bangsa atau masyarakat yang melihat sepotong kalimat itu kadang-kadang mungkin bisa pahamnya berbeda, kalau dilihat lebih ke belakang lagi, sesungguhnya ngomong apa sih? Oh, sesungguhnya ini ngomong lagi ngingatkan urusan akhirat ya tetap dicari melalui majelis taklim misalnya, karena majelis taklim sudah existing dan banyak dari dulu. Tapi urusan dunia juga ayo kita pikirkan. Contohnya jangan sampai ada anak yang kuntet, ibu-ibu dikasih pengetahuan tentang stunting. Baik, Pak Kiai, Wapres kan pernah mengatakan bahwa santri harus menjaga persatuan di tahun politik. Bagaimana kemudian para tokoh agama dan ulama menerjemahkan hal ini agar bisa dipahami oleh para santri maupun umat agama lainnya? Ya, santri itu adalah siswa-siswi yang ada di pondok pesantren. Tapi juga ada santri yang tidak di pondok pesantren. Lebih umumnya santri itu adalah orang yang lagi mencari ilmu agama. Nah, ilmu agama ini adalah ilmu dari urusan ibadah sampai ke urusan sosial, sampai ke urusan ekonomi. Itu ilmu agama. Maka kalau ilmu agama ini adalah ilmunya Allah untuk kepentingan makhluknya Allah,
Maka ketika makhluknya Allah butuh listrik, hukumnya fardu kifayah belajar listrik. Kalau makhluknya Allah itu butuh makan, maka fardu kifayah belajar varietas-varietas baru untuk memenuhi makanan. Begitu pula kalau ilmunya Allah butuh untuk menata kebijakan politik, maka belajar ilmu kebijakan politik itu menjadi fardu kifayah. Jadi santri-santri ini ketika sudah dibekalin ilmu-ilmu yang untuk mengatur makhluk-makhluknya Allah, pasti itu tadi tidak boleh keluar dari 3 hal tadi, yaitu taklif untuk mengkomposisikan politik itu dan menyatukan, dan ta'awun. Ta'awun itu gotong royong, bersatu padu, kita berpikir tujuan Indonesia ke depan 5 tahun begini, oke ayo begini. Ketika lagi masih mencari bentuk apa dalam taklif, maka wasyawirhum, musyawarahkanlah. Teori musyawarah inilah sesungguhnya yang untuk menyatukan ide-idenya. Dari ide yang mungkin masih berselewaran, masih mungkin bertentangan satu ide dengan ide lainnya, ketika didudukkan, dimusyawarahkan, inilah ajaran santri untuk menyatukan wa ta'awun, untuk menyatukan dan tolong menolong dan dukung mendukung ala asbabil maisha, untuk kehidupan di dunia ini. Baik, saya ingin ke Pak Aditya. Ya. Pak Aditya, apa yang sebaiknya kemudian dilakukan oleh semua pihak untuk kita bersama-sama menjaga dan merawat persatuan di tahun politik ini? Iya, tantangannya memang kita sudah identifikasi tadi ya. Salah satunya adalah ketika di tahun politik ini tentu semua pihak yang punya kepentingan di dalam pemenangan pemilu, dia akan berusaha segala cara untuk memenangkan pertarungan gitu ya. Sehingga kadang-kadang yang difikirkan ya taktis gitu ya, dan segala menghalalkan segala cara. Itu yang menurut saya harus kita tekankan, bahwa memenangkan pemilu itu bukan dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara dan kemudian malah membuat persatuan dan kesatuan. Itu ya yang menjadi problem kita. Nah, yang kedua adalah menurut saya adalah kita perlu untuk terus mengingatkan kepada elit politik, peserta pemilu gitu ya, kepada masyarakat juga, bahwa tantangan yang paling serius itu adalah soal hoax, berita kebencian gitu ya, yang memang pasti akan sangat deras sekali kita akan dapatkan. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa untuk bisa mereduksi itu atau mengurangi itu, maka kita harus bisa meyakini bahwa hati-hati terhadap itu. Salah satunya tentu pasti terkait dengan bagaimana kita menjaga jari kita gitu ya. Istilahnya di teman-teman di literasi digital akan bilang bahwa sharing sebelum saring dulu sebelum sharing. Betul, gitu ya. Artinya memfilter segala informasi itu menjadi penting, karena penetrasi internet itu begitu hebat sekarang hari ini, dan itu harus dimulai. Dan kita harus selalu mengingatkan kepada semua orang, semua pihak, bahwa hati-hati dengan hoax, berita ujaran kebencian, politisasi identitas gitu ya. Dan semua isu itu pasti akan mudah untuk dipolitisasi, apalagi terkait dengan sifatnya yang sangat sensitif, gitu. Yang tadi Pak Kiai sudah menyinggung gitu ya, bahwa terkait dengan isu kebangsaan, etnis, keagamaan segala macam, itu menurut saya sensitif. Dan saya menyarankan sebaiknya ini yang kemudian harus dibatasi. Terakhir adalah menurut saya adalah kita perlu untuk mengedepankan program gitu ya, bukan kemudian bicara soal identitas gitu ya. Jadi tarung gagasan, tarung ide, program apa yang ingin dilakukan di dalam tahun politik itu menjadi penting, Mbak. Ini yang kerap kali dilupakan, karena tadi yang saya bilang, itu karena politisi itu menghalalkan segala cara, maka itu yang dianggap penting. Padahal yang kita tunggu-tunggu sekarang adalah mereka punya gagasan apa, agar IKN misalkan sebagai contoh itu bisa berkembang misalkan ke depan. Tarung gagasan ketimbang bertarung identitas. Betul. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Marsudi Syuhud sudah hadir di studio malam hari ini, dan juga pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Pak Aditya Perdana. Terima kasih malam hari ini sudah berbagi pandangan bersama kami semua untuk bagaimana kita caranya tetap menjaga persatuan di tahun politik ini. Terima kasih dan selamat malam Pak Marsudi dan Pak Aditya.